Selain kita jangan bersungut-sungut dengan pekerjaan kita, maka yang kedua saya mau sampaikan hari ini, kita perlu saudara-saudara belajar mendoakan apa yang kita kerjakan. Jadi jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri atau jangan pernah berusaha sendiri, ya. Libatkanlah Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita dengan cara apa? Kita mendoakan apa yang kita kerjakan, ya. Mengandalkan Tuhan itu kan artinya secara sederhana saya pernah menyampaikan artinya kita mengandalkan Tuhan itu kan artinya kita mengharapkan Dia, ya. Pada saat kita mengharapkan Tuhan bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, tidak, ya. Kita berusaha sambil kita mengharapkan Tuhan, karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah mereka-mereka yang memiliki tangan untuk bekerja dan hati yang terus berharap kepada Tuhan. Kita tidak bisa ya memang hanya mengharapkan Allah untuk memberkati kita sementara kita tidak melakukan apa-apa. Saya khotbah kemarin bahwa Allah yang kita sembah itu disebut sebagai Immanuel. Immanuel itu artinya Bapak Ibu Allah yang menyertai kita. Artinya saudara, kalau kita ingin disertai oleh Tuhan maka harus ada sesuatu yang kita kerjakan. Karena Immanuel artinya Allah menyertai. Allah yang menyertai itu hanya dapat menyatakan penyertaannya di dalam sesuatu yang kita kerjakan. Jadi orang yang mengharapkan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berdoa, bukan berarti orang tersebut tidak melakukan apa-apa. Melainkan di atas apapun yang dia kerjakan, hatinya tetap mengharapkan Tuhan. Ya, saya berdoa biar setiap saudara menjadi orang-orang yang demikian. Engkau bukan hanya berupaya, berusaha dengan kemampuan dan kekuatan saudara sendiri, melainkan saudara belajar juga menyandarkan ya kehidupan saudara kepada Tuhan sambil terus kita berusaha di dalam hidup ini. Ketika saya menyampaikan ini, saya teringat dengan seorang wanita yang mengalami masalah. Masalah apa yang dialami? Masalah ekonomi. Jadi cerita ini ada di Alkitab, seorang istri pendeta mengalami masalah ekonomi. Kenapa? Karena suaminya itu sebagai hamba Tuhan itu meninggal, dipanggil pulang oleh Tuhan. Nah, sebagai hamba Tuhan di zaman itu mereka memiliki upah karena semua telah diatur di dalam Taurat. Ya, meninggalnya suaminya membuat ya ekonomi keluarga ini benar-benar mengalami gangguan. Maka Alkitab mengatakan saudara-saudara, penagih hutang mulai datang ke rumah dan ya menagih hutang. Dan karena pada waktu itu yang menjadi jaminan adalah 2 orang anak mereka, maka 2 orang anak ini akan diambil. Berarti ini hutang saudara-saudara tidak sedikit ya. Hutang yang sangat besar. Maka saudara-saudara, ibu janda ini datang kepada seorang hamba Tuhan. Maka saya mau beritahu ya, ketika kita dalam pergumulan, ada baiknya kita datang ya kepada pendeta. Kita saling mendoakan ya. Kita saling dukung di dalam doa karena itu sangat penting ya. Saya teringat ketika ya beberapa 2 minggu yang lalu ketika adik saya pulang dari Papua. Dia sakit batu ginjal saudara-saudara dan ya dia perlu beristirahat dari pekerjaannya karena memang kesehatan itu saya katakan kemarin adalah modal. Kalau sudah tidak sehat maka kita sudah tidak bisa bekerja. Kalau sudah tidak bisa bekerja maka di sana tidak akan ada yang namanya penghasilan. Ya, dia pulang dan kami sama-sama berdoa sebelum kami melakukan penanganan medis. Puji Tuhan saudara-saudara, sebelum dioperasi batu ginjalnya sudah keluar. Ya, ini mujizat yang terjadi. Kenapa? Karena ada saling topang di dalam doa dan ini juga yang diinginkan oleh Tuhan. Ketika saudara dalam pergumulan, jangan tanggung pergumulanmu sendiri. Jangan biarkan tekanan itu semakin berat dalam kehidupan saudara. Belajarlah untuk berbagi dengan setiap mereka, khususnya dengan hamba-hamba Tuhan, supaya di sana ada topangan doa buat saudara sehingga saudara bisa mengalami pertolongan daripada Allah. Maka datanglah perempuan ini kepada seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa. Kemudian apa yang dikatakan hamba Tuhan ini kepada perempuan itu? Apa yang ada padamu? Perempuan itu mengatakan yang ada padaku buli-buli berisi minyak. Ya, saudara. Saya membaca Alkitab, ketika Tuhan melakukan mujizat dengan beberapa orang dalam Alkitab, Tuhan selalu bertanya apa yang ada pada mereka. Jadi ternyata ketika Tuhan melakukan sebuah mujizat dalam kehidupan setiap kita, jawaban itu sudah ada. Sudah Tuhan persiapkan lebih dulu. Kadang-kadang kita terlalu fokus dengan masalah, kita terlalu fokus dengan pergumulan kita,
Sampai kita lupa bahwa sebelum masalah itu hadir dalam hidup kita, sebenarnya Tuhan telah lebih dulu menyediakan jawaban. Cuma seringkali kita sulit melihat jawaban itu. Kenapa? Karena perhatian kita disita oleh pergumulan. Ya. Jadi hamba Tuhan itu tanya sama wanita ini, apa yang ada padamu? Kemudian dia berkata, yang ada padaku hanyalah buli-buli yang berisi minyak. Dan hal ini adalah sesuatu yang sangat kecil di dalam pemandangan wanita tersebut. Tetapi Tuhan mau melakukan mujizat dengan perkara-perkara kecil itu. Ya. Maka saya seringkali mengatakan, jangan pernah pandang remeh dengan perkara yang kecil. Alkitab mengatakan, barang siapa setia dengan perkara yang kecil, maka Tuhan akan memberikan perkara-perkara yang besar. Maka wanita itu disuruh, saudara, untuk meminjam bejana-bejana kosong dari tetangga, meminjam belanga-belanga kosong dari tetangga. Dia pun pulang dan dia melakukan apa yang diperintahkan oleh hamba Tuhan tersebut. Dia meminjam segala bejana kosong, dia meminjam segala belanga-belanga kosong, saudara-saudara, dan semua orang pun meminjamkan itu kepadanya. Maka ini juga pelajaran yang berharga, ya. Kita juga harus menjadi orang-orang yang baik dengan tetangga. Jangan musuhan dengan tetangga. Ada pepatah mengatakan bahwa keluarga yang paling dekat dengan kita adalah tetangga. Jangan jadi orang Kristen yang suka bertengkar dengan tetangga. Saya baca di Alkitab, Bapak Ibu, 80% pertolongan yang Tuhan nyatakan kepada setiap hamba-hambanya, seringkali Tuhan gunakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi semakin banyak kita berteman, itu akan semakin baik. Makanya saya sering kali mengatakan, satu musuh terlalu banyak, 1000 teman terlalu sedikit. Maka ketika kita hidup, perbanyaklah teman, jangan perbanyak musuh. Ya. Maka ketika dia pinjam segala bejana, segala belanga, dikasih pinjam, ya. Jadi kita nih kalau mau pinjam barang juga harus ingat-ingat, ya. Dikembalikan, saudara, supaya ada kepercayaan. Jangan saudara pinjam barang, kemudian saudara tidak kembalikan, nanti saudara tidak ada lagi kepercayaan. Kalau saudara mau pinjam lagi, mereka sudah tidak mau kasih, ya kan? Maka saudara, atas perintah hamba Tuhan itu, minyak dalam buli-buli itu dituangkan ke segala bejana kosong, ke segala belanga-belanga yang kosong. Maka kita mengatakan terjadi mujizat multiplikasi, di mana Tuhan melipat gandakan minyak yang sedikit dalam buli-buli itu, sehingga semua bejana yang kosong, semua belanga yang kosong dipenuhi dengan minyak. Ya, kemudian wanita itu menggunakan minyak yang ada dijual dan uang yang ada dipakai untuk membayar hutang dan sisanya dia hidup bersama dengan anaknya. Maka di sini kita melihat ada prinsip yang bekerja. Meskipun saudara-saudara Tuhan menyatakan mujizat bagi janda ini, tetapi ada bagian yang harus dilakukan oleh janda ini, yakni apa? Dia harus meminjam bejana yang kosong. Dia harus menuangkan minyak dalam buli-buli ke setiap belanga-belanga dan bejana-bejana yang kosong. Ini bagian yang harus dilakukan oleh sang perempuan janda tersebut. Jadi ketika kita mengharapkan Tuhan, bukan hanya berarti kita berdoa dan tidak melakukan sesuatu. Kalau kita melakukan seperti itu, yang akan jatuh dari langit itu hanya kotoran cicak. Ya, cicak. Jadi kita mengharapkan Tuhan, artinya kita bekerja. Dan di atas apa yang kita kerjakan, kita terus mengandalkan Dia. Karena orang yang mengandalkan Tuhan adalah mereka yang punya tangan untuk bekerja dan punya hati untuk terus mengharapkan Tuhan. Jadi penting bagi kita untuk mendoakan apa yang kita kerjakan.